Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Ramadhani akan saya uji beberapa materi ya, FISIKA dan ilmu PPRA. Di samping itu nanti ada beberapa tambahan. Nah, untuk apa namanya mengawali, saya akan share screen dan Ibu saya persilahkan untuk membaca surat, baca ayat ya. Nah ini Bu, yang kul limam. Silakan Bu waktunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Nanti lihat Mantri lagi ya. berjumpa Bu Izhar Safawi, Bu. Ya, nanti Bu lihat lagi. Oke. Kemudian di di ini apa Bu hukumnya? Mat, Bu. Ya, mat apa Bu? Mat asli, Bu. Itu bukan yang lain. Bu silakan tuliskan ini Bu. Waktu 2 menit untuk menuliskan. Langsung fotokan ke saya Bu. Baik, Bu. Langsung foto ya. Udah ya. Udah, Bu. Sekarang Ibu saya persilakan untuk mempresentasikan PPT-nya Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen selaku penguji itu Bu Nuraini, MPD. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Materi Meneladani Nama dan Sifat Allah untuk Kebaikan Hidup, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir melalui model pembelajaran Problem Based Learning PBL kelas 7 SMP 4 Trumon Timur tahun ajaran 2004-2025. Latar belakang, ya. Pendidikan agama di sekolah menengah pertama memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan moral siswa. Di kelas 7 SMP, salah satu materi penting adalah meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Materi ini dirancang untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemui masalah terkait minat belajar siswa yang rendah terhadap materi ini. Kurangnya minat belajar dapat disebabkan oleh metode pengajaran yang tidak menarik, kurangnya relevansi materi dengan kehidupan nyata siswa, atau ketidakmampuan siswa untuk mengaitkan materi dengan pengalaman. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap materi? Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning? Yang ketiga, sejauh mana penerapan model pembelajaran eh, problem-based learning dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi.
Tujuan penelitian itu menerapkan model pembelajaran program based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Manfaat penelitian untuk siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagi guru, hasil penelitian ini akan memberikan Lanjut Bu ke metode. metode, Bu. Lanjut ya. Metode penelitian yaitu penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas mempunyai langkah atau tahap-tahap tertentu. Yang pertama ada perencanaan atau planning, ada tindakan atau acting, ada pengamatan atau observating, dan refleksi atau reflecting. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 7 yang terdiri dari 15 peserta didik perempuan dan 8 peserta didik laki-laki. Penulis memilih kelas 7 sebagai subjek penelitian karena di kelas tersebut ditemukan persoalan terkait minat belajar siswa yang kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran pada materi meneladani nama dan sifat-sifat Allah. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua tes, yang ketiga wawancara. Demikian saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rumusan masalah Bu. Rumusan masalah. Baik, ada berapa rumusan masalahnya Bu? Ada 3, Bu. Yang nomor 1 mau Ibu jawab pakai apa? Apa saja faktor Alat, yang alat, alat untuk mendapatkan datanya atau datanya Ibu mau kumpulkan dengan menggunakan apa? menggunakan apa, Bu? Angket, Bu. Oke. Ya, Bu. Kemudian yang nomor 2, pakai apa Bu? Menggunakan bagaimana penerapan? Pakai tes, Bu. Pakai tes. Ibu mau mengukur minat belajar siswa dengan tes. Iya, Bu. Tapi meningkatkan, Bu. Ya Bu, Meningkatkan minat. Iya, Bu. mau melihat minat dengan menggunakan tes. Observasi, Bu. Observasi atau Ya, wawancara, Bu. observasi atau wawancara. Kemudian yang nomor 3, Ibu mau jawab alat ukurnya apa? Dengan apa Ibu? Nah, tadi pertanyaan Ibu ada 3. Sekarang tujuan Ibu ada berapa? 1, Bu. Hmm. Apakah tiga-tiga tadi, 3 pertanyaan tadi itu bisa dijawab dengan sekalian itu, Bu? Kenapa saya buat 1 kan, Bu? Karena kan dia kembali lagi ke judulnya, karena fokusnya di situ kan minat saja, Bu, meningkatkan minatnya, Bu. Makanya saya fokus di tujuannya di situ saja tadi, tapi di kegiatannya nanti, di siklus-siklus di PTK-nya nanti dirincikan lagi, Bu. Ibu harus konsisten, nggak boleh sekali-sekali. Ya, Tapi jadi kalau tujuan penelitiannya merujuk kepada judul, maka rumusan masalah juga harus merujuk ke judul. Ya, ya, Ibu. jadi nggak boleh di rumusan masalah merujuk ke judul, kemudian di tujuan merujuk ke judul. Nah, kemudian di tujuan penelitian, Ibu harus lihat rumusan masalahnya. Kalau masalahnya misalnya seperti yang nomor 1, maka jawabannya seperti apa? Seperti kita menjawab pertanyaan atau soal-soal yang dikasih oleh guru, Bu. Jadi begitu juga untuk menjawab rumusan atau tujuan penelitian ini. Nah, mungkin nggak kalau pertanyaannya ada 3, kita jawab 1, Bu? Tidak, Bu. Beda kan? Pertanyaannya beda kan? Tidak, Bu. Berarti tujuannya juga? 3, Bu. Iya. Tetapi kembali lagi, kalau Ibu fokusnya ke apa? Kalau Ibu fokus pada yang di judul, maka Ibu kembalikan semuanya ke judul. Ya. Nah, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Ada 4 langkah PPK di sana. Ibu merangkumnya menjadi 3. Itu versi siapa yang Ibu ikut? Maksudnya Ibu merujuk kepada teori siapa? Di metode, Bu. PPK teori siapa deh? Metode yang terakhir tadi, Bu. 2 terakhir. Yang mana, Bu? Lagi, Bu. Ada 4, Bu. Belum. Saya belum kelihatan, Bu. Nggak jalan ya, Bu. Tuh. Penelitian tindakan kelas dengan langkah atau tahap perencanaan planning, tindakan atau acting, pengamatan, observing, dan reflecting. Nah, 4 tahapan tersebut jika diterapkan di kelas akan berubah menjadi 3 tahap. Atau mengetahui bahwa terdapat masalah. Dari hasil belajar Dan, siswa, Bu. dari hasil belajar siswa. Nah, sekarang Ibu fokus pada minat. Nah, coba Ibu kaitkan berdasarkan data hasil belajar dengan minat. Ada nggak kaitannya? Atau harus ada data lain yang Ibu gunakan sebagai pedoman untuk mengatakan bahwa itu sebagai dasar untuk Ibu mengatakan bahwa terdapat masalah dengan minat siswa pada materi yang akan Ibu ajarkan. Kalau saya secara pribadi, Bu, ketika pembelajaran sudah kita tampilkan melalui audiovisual, tapi terkadang anak-anak ini memang ada yang masih juga mengantuk, ada yang masih juga memang kayak uring-uringan, kita menjelaskan tapi anaknya melamuntah kemana-mana gitu. Padahal yang kita gunakan secara medianya sudah lengkap, mungkin modelnya saya aja yang mungkin tidak sempurna. Sehingga anak-anak itu seperti kayak mendengarkan metode ceramah saja, anak mengantuk, tidak berminat, gitu seperti itu, Bu. Ya, mungkin Ibu perlu perbaiki, harus mengaktifkan siswa, Bu. Jadi, Iya, Bu. ketika Ibu memberi video, belum tentu Ibu mengaktifkan siswa. Apa yang harus mereka lakukan? Melibatkan mereka seolah-olah mereka yang punya peran di sana, Bu. Iya, Bu. Ibu sebagai fasilitator. Oh, Bu. gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik, Bu, silakan stop share. Kita masuk ke P5 PPRA. Sudah, Bu. Hmm, lanjut, Bu. Sudah? Eh, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek pelajaran material Amin, yaitu PPRA-nya, saya ambil di dimensi di gaya hidup berkelanjutan, ya, di mana tujuannya berdasarkan panduan pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila bertujuan menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar, mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap alam dan sesama, mendorong pelajar untuk mengambil tindakan nyata dan menjaga kelestarian lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang termasuk menjaga kelestarian dan alam dan kesehatan diri. Hmm. Lanjut, Bu. Lanjut. Untuk P5 saya kali ini, saya ambil di kelas 7 fase D, di mana temanya gaya hidup berkelanjutan, membuat perwarupa sistem pengelolaan sampah, proyek profil, menyulap botol air mineral plastik menjadi hiasan cantik. Di aktivitasnya, menayangkan video hiasan yang dapat dihasilkan dari sampah anorganik gelas air mineral plastik, menunjukkan beberapa gelas air mineral plastik yang akan diubah menjadi tempat hiasan cantik, menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan, memulai aksi dengan membersihkan gelas air mineral plastik, dan seterusnya, serta membimbing peserta didik dalam membuat kreativitas.
Penerapan gaya hidup berkelanjutan, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. 3. Prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Proyek ini untuk penutup, proyek ini bukan proyek melainkan proyek membangun karakter pelajar, melibatkan peserta didik secara maksimal dalam setiap tahap proyek, serta menjadikan refleksi sebagai pembiasaan atas setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu proyek maupun pembelajaran intrakurikuler. Baik Bu. Pertanyaannya Bu, Ibu ada 3 alternatif yang ditawarkan untuk mengembangkan alur proyek Bu, atau alur pengembangan proyek. Ini alternatif sendiri, Bu. Nah, Karena satu untuk jadi untuk untuk satu pertemuan. satu pertemuan, baik Bu. Aktivitasnya cuma satu aja, Bu. Oke, pertanyaan saya Bu, untuk satu untuk satu tahun ada berapa Bu proyek untuk kelas pada fase ini? Kalau untuk profil Pancasila, Bu, tidak ada maksimalnya berapa. Cuman kemarin itu minimal per semester 1. Kalau memang di dalam materinya sudah selesai, bisa lebih. Bisa 2, bisa 3 per semester, atau bisa lebih lagi. Bisa 2 atau 4. Tidak ada batasannya, Bu. Gitu kita sembarangan, harus ikuti prosedurnya seperti bagaimana mengembangkan alur proyek tadi, ya Bu ya. Kita kan ada batasan di bawah itu. Bu, Ya, Bu. ya. eh Sekolah Ibu ini posisinya ada di mana Bu? Sebenarnya kan, Bu, Sebenarnya. saya kan di desa terpencil, Bu, kan? Tidak ada Ah, jaringan, butuh sekitar 1 hari lah menuju ke sana. Jadi kemarin ditawarkan saya untuk memilih sekolah yang memang ada jaringan, yang mudah ya. diakses. Sebenarnya sekolah saya di SMP 1 Atap Alukujerun, Bu. Hmm. Tidak ada jaringan karena kan aksesnya ke sana kalau pagi pun kita berangkat. Nah, tidak ada perahu, tidak ada perahu mesin jam 3 sore, nanti sampainya jam 7 malam. Besok pagi juga nggak ada, sore lagi. Jadi kalau saya mau upload video, edit video, seperti itu tidak bisa, Bu. Makanya kemarin saya ditawarkan memilih. Meskipun sekolah untuk PPL ini masih dalam 1 minggu ini masih saya observasi lagi, Bu. Oh iya baik. Iya, Bu. Tapi harus lihat ya Bu ya. Tapi Iya, Bu. apa terus dilakukan itu atau yang direncanakan itu harus sesuai dengan apa namanya, hmm, Hmm. karakteristik sekolah ya Iya, dan Bu. siswanya. Dan kalau misalnya memang ibu tidak melaksanakan di sekolah tempat ibu bertugas, maka ibu melihat apa namanya, sesuai dengan kondisi sekolah di mana ibu akan menjadikan alternatif. Baik, Bu. Nah, untuk praktikum apa PPL besok ya, Bu ya. Iya, Nah, Bu. ibu lihat kondisi di sana. Ya, Nah, karena ini memang saya lihat sekolah ya, itu kalau yang ada. sekolah ini kan memang di kecamatan, Bu, memang rame di tengah kota memang, Bu. Bu. Baik Bu, silakan stop share Bu. Hmm. Ya, ya, sebentar Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kapan asesmen awal itu dilakukan? Pertama masuk sekolah, Bu, Tujuannya untuk apa Bu? untuk mengidentifikasi siswa dari segi minatnya, gaya belajarnya, Bu. Ya, setelah itu mau apa tindak lanjutnya itu ke dalam proses pembelajaran seperti apa?
Lanjutkan lagi melalui minat gaya belajarnya, nanti lanjutkan lagi melalui dilanjutkan lagi ke modul ajar, Bu. Dan proses seterusnya, Bu. Oke. Nah, seterusnya ini seperti apa? Seterusnya. Bu, Setelah apa kita, beda tes formatif dan sumatif? kalau tes formatif di awal, Bu. Kalau tes sumatif, dia tesnya itu di akhir, Bu. Tes formatif itu di awal. Iya, Bu. Apa bedanya dengan asesmen awal? Kalau dia pretest, Bu. Ya, jawabannya apa, Bu? Beda asesmen awal dan tes formatif. Kalau dia asesmen asesmen awal, dia penilaian di awal, Bu. Apa itu yang pretest, Bu? Pretest itu soal yang ditujukan kepada siswa sebelum pembelajaran, Bu. Kalau formatif? Formatif setelah pembelajaran, tapi kalau sumatif setelah pembelajaran secara keseluruhan, Bu. Kalau formatif selama proses pembelajaran, Bu. Kalau dia sumatif setelah prosesnya selesai, Bu, di akhir kali, Bu. Seperti semester dan sebagainya, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. Silakan